Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Husna Rahmadani dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Tarumajaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah, urin, menstruasi, dan keringat untuk laporan ujian praktik individu. Sistem peredaran darah manusia. Apa itu sistem peredaran darah? Organ peredaran darah, peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah tertutup, peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup, darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah ganda, darah yang mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ peredaran darah. Jantung. Terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Katup dan ada katup. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah, ada pembuluh nadi atau arteri, dan ada pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi arteri, aliran darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik atau vena, aliran darah menuju dari jantung. Pembuluh nadi membawa darah bersih atau kaya O2 kecuali arteri pulmonalis, sedangkan pembuluh balik membawa darah kotor kaya CO2 kecuali vena pulmonalis. Pembuluh nadi dinding tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik dinding tipis dan kaku. Pembuluh nadi terletak di bagian dalam, sedangkan pembuluh balik terletak di dekat permukaan kulit. Pembuluh nadi denyut terasa, sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa. Pembuluh nadi jika terluka darah memancar, sedangkan pembuluh balik jika terluka darah menetes. Pembuluh nadi memiliki 1 katup di dekat jantung, sedangkan pembuluh balik memiliki banyak katup.
Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung ke ujung yang lain akan mencapai 160.000 kilometer. Fungsi organ-organ peredaran darah. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah kaya O2 dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor atau darah kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih atau darah kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung O2 dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia: bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Ada bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih.
Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal, terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen, dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl reabsorpsi. NaCl air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Bagi kalian perempuan, tentunya sudah ada yang mengalami menstruasi. Tahukah kalian apa sebenarnya menstruasi dan bagaimanakah fase-fase menstruasi? Simak video ini sampai tuntas. Haid biasa disebut juga sebagai datang bulan. Dan bagaimana prosesnya? Simak penjelasan berikut. Wanita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan ketika mencapai masa pubertas akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ reproduksi wanita akan berkembang ketika hamil. Wanita akan berkembang ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh. Itulah yang disebut sebagai menstruasi. Darah menstruasi ini akan mengalir keluar vagina. Proses menstruasi ini terjadi selama 7 sampai 8 hari. Setelah proses menstruasi selesai, pada hari ke-10 sel telur terbentuk kembali di dalam ovarium. Sel telur ini sangatlah kecil, dan pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi, yaitu sel telur menuju tuba Fallopi. Sel telur ini bergerak menuju uterus bersama dengan ovulasi. Dinding rahim juga mengalami penebalan jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersama sel telur dan terjadilah menstruasi. Selanjutnya, kita bahas tentang fase menstruasi. Siklus menstruasi itu terdiri dari 4 fase, di antaranya fase
menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Agar lebih paham, silahkan perhatikan gambar dan fokus pada level hormon. Kita berikan tanda warna yang berbeda. Hormon FSH berwarna hijau, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna orange, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Dan ini adalah gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi sehingga keluarlah darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan ke-5, bisa juga sampai 7 sampai 8 hari. Berikutnya, fase folikuler. Fase ini disebut juga sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio tubuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai dengan ke-14. Nah, sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting dan disebut sebagai master of glands atau kelenjar pengendali. Ukurannya 1,25 cm dengan massa 0,5 kg. Kelenjar ini terletak di bagian dasar otak dan posisinya dekat dengan hipotalamus. Hipotalamus berikutnya fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan sel telur yang matang. Selanjutnya, hasil UT yang disebut juga fase pasca ovulasi atau fase sekretori. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini merubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan
Hormon ini membuat lapisan peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom premenstruasi atau PMS seperti sindrom premenstruasi atau PMS seperti kembung payudara terasa nyeri atau bengkak, suasana hati berubah sakit, kepala berat, badan bertambah, dan susah tidur. Demikian video tentang siklus dan fase menstruasi. Mekanisme pembentukan keringat. Salah satu fungsi kulit adalah menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Kulit menjaga suhu tubuh dengan 3 cara utama, yakni memperlebar dan memperempit pembuluh darah, berkeringat, penyesuaian rambut. Kulit sebagai sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme melalui keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Proses pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengaturan suhu, yaitu hipotalamus atau otak. Suhu pembuluh darah yang tinggi atau karena suhu lingkungan tinggi akan memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea, dan berbagai zat sisa metabolisme dari pembuluh kapiler darah. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. Jika tubuh menjadi panas, pembuluh darah dermis melebar atau vasodilatasi. Untuk memungkinkan lebih banyak darah yang lewat sehingga panas dapat dibuang dari permukaan, untuk memungkinkan lebih banyak darah yang lewat sehingga panas dapat dibuang dari permukaan, jika tubuh merasa dingin, pembuluh darah perifer menyempit atau vasokonstriksi. Untuk mengurangi hilangnya panas dan keringat juga berkurang. Rambut-rambut halus tubuh ditarik ke atas oleh otot erektor pili untuk menangkap udara sebagai lapisan insulator. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.